Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan mulai bersenang-senang ya di sini. Akan apa kita di sini? Bersenang-senang. Kita akan bersenang-senang. Nah, sebelum kita bersenang-senang seperti biasa ya, kita awali pembelajaran kita hari ini dengan doa bersama. Di sini siapa yang siap untuk memimpin doa? Oke, silakan Mbak Ellen ya untuk memimpin doa. Sebelum pelajaran pada pagi hari ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Sebelumnya Ibu cek kehadiran kalian ya. Ya. Adelina Putri, Ailen Kafa, Ada Bu. Arfia, Erina Nur Salihatin, Ada. Faikotul Jannah, Ada. Fitriana Haslinda Sari, Hanunatun Nakiyah, Jelsi, Misbahul Laila, Mita Puspita Sari, Ada Bu. Oke. Nafida, Ada Bu. Novianti, Ada Bu. Nuril Kolbi, Rizky Asih, Rista Putri Ameliana, Salwa Alifia, Silvana Adilatul, Silvia Abidatur, Sania, Wahyuni Sari, Zakia Nur Amalia. Ada yang tidak dipanggil? Oke, berarti hadir semua ya? Iya. Tepuk tangan dulu semuanya untuk kalian atas kehadirannya. Oke, seperti kesepakatan kelas yang sudah kita lakukan terlebih dahulu, kelas kita untuk 2 jam pelajaran ke depan akan terlihat bersih, selalu makan berani, ada disiplin, disiplin, aktif. Kemudian selama 2 jam pelajaran ke depan kelas kita akan terdengar Kerjasama yang baik yang harus didahulu, izin terlebih dahulu ketika ingin keluar dari kelas, berbicara yang baik, dan kita selama 2 jam pelajaran ke depan akan berperilaku baik dan sopan, saling menghormati, kompak. Nah, kita semuanya akan berkomitmen seperti itu, siap? Siap. Bagus. Seperti biasa kita mulai dengan ice breaking terlebih dahulu. Tepuk fisika. Fisika, fisika, yes. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Oke. Sebelumnya kemarin pada minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang vektor. Ada yang masih ingat pengertian vektor itu apa mungkin? Atau tentang vektor barangkali ada yang masih ingat? Silakan yang ingin mengemukakan pendapatnya bisa mengacungkan tangan terlebih dahulu. Saya Bu. Oke, Pak Iko silakan. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Bagus. Ada lagi mungkin pendapat lain tentang vektor kemarin yang sudah dipelajari? Silakan yang ingin berpendapat bisa mengacungkan tangan terlebih dahulu. Ada? Bagaimana? Oke. Vektor adalah nilai yang mempunyai nilai. Vektor adalah yang memiliki nilai itu ya. Oke, nilai dan arah. Sama ya seperti Pak Iko tadi ya, memiliki nilai dan arah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran vektor. Karena vektor kemarin kita sudah belajar kalau besaran vektor itu merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Berbeda
berbeda dengan besaran skalar. Kalau besaran skalar itu cuma memiliki nilai saja, tidak ada arahnya, begitu ya. Nah, sekarang penerapannya besaran vektor itu kemana? Nah, kita akan mempelajarinya sekarang. Contohnya ya, di sini kita akan belajar tentang gerak dan gerak sebuah benda. Nah, benda ketika bergerak dia memiliki kecepatan kan? Iya. Memiliki jarak? Iya. Memiliki perpindahan? Iya. Memiliki percepatan? Iya. Nah, di situ di besaran-besaran kinematika kalian akan belajar vektor juga sebenarnya. Jadi kita di sini akan belajar kelanjutan dari pembelajaran yang kemarin. Sebelumnya tentang kinematika gerak atau tentang gerak sebuah benda, Ibu ingin tahu pengetahuan kalian, pengetahuan awal ya, pengetahuan awal kalian tentang kinematika gerak. Coba untuk yang ada Chromebook atau Androidnya, silahkan buka aplikasi Quizzes. Kita akan melakukan kuis ya. Ya, Bu. Silahkan dibuka. Di sini sudah ada satu yang bergabung, Rizky Asi. Silahkan, yang lain mulai bergabung dengan memasukkan kode yang sudah ada. Ada yang kesulitan bisa meminta bantuan pada temannya atau memanggil ibu ya. Ada yang kesulitan? Oke, di sini sudah ada 12 orang yang bergabung. Orang yang bergabung. Ada yang kesulitan bergabung? Tidak ada. Oke, 19 tinggal 2 lagi ya nak ya. Oke, sudah semuanya? Sudah siap berarti semuanya ya? 21 sudah bergabung. Kita mulai kuisnya. 1, 2, 3. Silahkan kalian menjawab. Itu waktunya cuma 30 detik untuk menjawab. Kalian fokus ke pertanyaan yang ada di kuis, jangan fokus ke jawaban temannya yang ada di depan. Fokus, ayo fokus. Ada yang sudah, Sarwa sudah. Soalnya ada berapa semuanya? Ada yang ingat? Sarwa sudah, ada Lina juga sudah. Ika akan mengejar. Kemudian Siva, Wahyu, Sylvia mulai mengejar, ada di bagian atas.
Berarti yang jawab ini, yang benar ini sudah 6 soal, begitu ya. Namun waktu pengerjaannya itu juga terhitung masuk ke skornya ya. Ada yang masih belum selesai? Karena waktu kuis sudah selesai, Ibu akhiri di depan ya. Nah, itu adalah peringkatnya. Nah, ternyata Nuril Kolbi yang pertama, yang kedua ada Salwa, kemudian ada Sylvia. Oke, bagaimana? Kuisnya menyenangkan? Suka? Suka. Karena kita di sini akan bersenang-senang ya. Kenapa kita di sini? Bersenang-senang ya. Oke, kita next ke berikutnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu nanti kalian itu setelah melakukan kegiatan pembelajaran akan diharapkan semuanya dapat yang pertama memahami konsep dasar kinematika gerak dan mampu menerapkannya dalam pemecahan masalah. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang kedua, ada kesulitan? Enggak ada. Oke, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menganalisis berbagai kasus sehari-hari yang berkaitan dengan kinematika gerak. Dan tujuan pembelajaran kita yang terakhir yaitu mengkomunikasikan hasil kerja kelompok atau presentasi. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, next. Sebelum kalian masuk ke diskusi kelompok, Ibu akan kasih materi atau pemantapan untuk kalian ya. Di sini ada media atau materi pembelajaran yang perlu kalian lihat dan silahkan disimak dengan baik-baik agar nanti diskusi dalam kelompoknya bisa berjalan dengan lancar. Namun nanti ketika diskusi di kelompoknya kalian, Ibu harap tidak hanya mengambil dari satu sumber saja materinya ya, bisa menggunakan internet boleh, buku pelajaran juga boleh ya. Jadi menggunakan media yang Ibu kasih itu juga boleh ya. Nanti sudah tersedia di YouTube ya. Oke, silahkan disimak dengan baik-baik. Ketika dia menerima
menunjukkan seberapa cepat kecepatan suatu benda bertambah atau berkurang. Secara matematis, persamaan atau rumus dari kecepatan maupun percepatan sudah tertulis nih di sini. Nah, bagaimana hasil belajar hari ini? Menyenangkan? Terima kasih dari saya. Salam sehat dan semangat belajar. Oke, sudah disimak ya tadi? Iya. Nah, sekarang coba Ibu tanya sedikit-sedikit ya. Kira-kira tadi dari video pembelajaran yang sudah dilihat, masih ingat tidak? Satuan dari jarak atau perpindahan itu apa? Silakan. Tunggu ya, nanti yang mau menjawab biasakan acungkan tangan terlebih dahulu ya. Untuk satuan dari kecepatan dan kelajuan itu apa tadi? Coba yang bisa acungkan tangan. Kira-kira? Oke, Sania ya. Meter per detik. Boleh. Ada mungkin yang lain? Kilometer per detik boleh ya. Jadi banyak ya. Tadi sudah dijelaskan juga ya dari videonya, banyak. Bisa kilometer per detik, bisa. Nanti bisa kita rubah sendiri, bisa dirubah ke meter per sekon, bisa dirubah ke kilometer per jam ya. Jadi banyak itu satuannya. Namun untuk satuan internasionalnya itu adalah meter per sekon. Tuh, oke, berarti sudah mulai ingat ya. Nanti kalian ketika setelah ini akan ada diskusi kelompok ya. Oke, kita next dulu untuk slide-nya. Kelompoknya sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing dari asesmen deskriptif yang sudah dilakukan. Kelompoknya ya terdiri dari 3 kelompok, yaitu di sini ada kelompok audiovisual, kemudian ada kelompok visual, ada kelompok kinestetik ya. Nah, sekarang boleh bergabung dengan kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan LKPD yang sudah disiapkan. Untuk LKPD atau medianya sudah Ibu sediakan dan Ibu kirim lewat email dan grup WhatsApp ya. Oke, silahkan bisa diakses sekarang dan sambil lalu bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Untuk LKPD yang kelompok kinestetik ya. Yang audio visual juga sudah tersedia, yang visual juga sudah tersedia ya. Oke, sudah siap semuanya ya. Untuk
Untuk kelompok yang audio visual sebelah mana? Sebelah sini. Untuk kelompok yang visual sebelah sini. Untuk kelompok yang kinestetik sebelah sini. Namun sebelumnya silahkan dilihat dulu ke depan untuk rubrik penilaiannya ya. Nanti Ibu akan melakukan rubrik penilaian di kegiatan kelompok yang akan kalian lakukan. Yang pertama, pada rubrik penilaian itu tertera nanti untuk pemahaman konsepnya kalian nanti jika menunjukkan pemahaman yang sangat baik terhadap semua konsep kinematika dan dapat menjelaskan dengan tepat dan memberikan contoh yang relevan, poinnya atau skornya itu 4 ya. Jika menunjukkan pemahaman yang cukup baik terhadap sebagian besar konsep kinematika, dapat menjelaskan dengan cukup jelas namun masih ada beberapa kesalahan konsep, skornya itu adalah 3 ya. Kemudian jika menunjukkan pemahaman yang terbatas terhadap konsep kinematika atau kesulitan menjelaskan dengan benar dan contoh yang diberikan kurang relevan, itu skornya adalah 2. Dan tidak menunjukkan pemahaman terhadap konsep kinematika, itu skornya 1 ya. Nah, itu untuk poin pada pemahaman konsep. Untuk yang penerapannya, untuk penilaian aspek penerapan konsep, kalian jika mampu menerapkan konsep kinematika dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari dengan sangat baik, memberikan contoh yang relevan dan kreatif, skornya itu adalah 4. Kemudian jika kalian mampu menerapkan konsep kinematika dalam beberapa situasi kehidupan sehari-hari, namun contoh yang diberikannya kurang variatif, skornya itu adalah 3. Jika kalian mengalami kesulitan dalam menerapkan konsep kinematika, contoh yang diberikannya juga kurang relevan atau tidak sesuai, maka skornya itu adalah 2. Dan jika kalian tidak dapat menerapkan konsep kinematika dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah skornya 1 ya. Itu adalah rubrik penilaian yang akan Ibu lakukan di diskusi kelompok atau presentasi nanti, sampai setelah presentasi nanti ya. Oke. Nah, silahkan sekarang bisa berdiskusi di kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan LKPD yang sudah disiapkan ya, sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Oke? Siap? Oke. Untuk menambah semangat kalian, mana tepuk semangat? Semangat! Semangat! Oke, silahkan diskusi di kelompoknya masing-masing. Jika ada kesulitan, bisa memanggil Ibu sebagai fasilitator di sini bagi kalian. Nah, jika ada atau mungkin bisa minta bantuan kepada temannya atau rekannya ya. Oke, yang serta ini boleh dipilih ya, nak. Yang kinestetik ya. Ini boleh terlihat. Iya.
Waktu untuk pengerjaan LKPD-nya atau diskusi kelompoknya kalian itu sekitar 20 menit ya nak. Setelah itu baru nanti presentasi ya. Iya.
Nanti sudah. Ada kesulitan untuk pengerjaan LKPD-nya, ada kesulitan.
Nanti dipersiapkan untuk presentasinya itu untuk yang kelompok audiovisual itu memang ada sedikit tambahan waktu ya, karena nanti mereka akan menyajikan sebuah video juga ya. Waktu presentasinya itu sekitar 10 menit ya, masing-masing kelompok itu 10 menit. Namun untuk yang kelompok audiovisual boleh lebih dari 10 menit karena itu sudah termasuk nanti durasi video yang ditampilkannya itu ya. Oke. Silahkan nanti untuk presentasi kelompoknya dipersiapkan dari masing-masing kelompok perwakilan saja ya. Ada yang presentasi ke depan, ada yang sebagian lagi di belakangnya, tetap di kelompoknya ya. Jam dinding kalian itu mati ya? Ada yang sudah siap untuk presentasi kelompok? Kelompok mau maju duluan ya? Kelompok audio visual duluan, kemudian setelah ini kelompok visual, kemudian yang terakhir kelompok yang kinestetik. Oke. Bu ya, sudah dipersiapkan siapa saja yang mau diskusi kelompok ke depan? Oke, sudah siap juga? Oke, silahkan untuk kelompok audio visual untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ke depan. Sebagian dari temannya bisa menunggu di belakang untuk membantu nanti kalau ada yang bertanya ya, begitu ya.
lain. Apakah motor yang bergerak? Benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Misalkan acuannya rumah, maka yang bergerak adalah kakak danu dan motor, karena keduanya sama-sama mengalami perubahan posisi. Apabila acuannya adalah motor, maka kakak danu tidak bergerak atau diam karena selama perjalanan kakak danu tidak berpindah dari motor. Benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan tertentu, misalnya berupa lintasan lurus. Benda bergerak pada lintasan lurus akan melibatkan waktu, jarak, dan kecepatan. Bagaimana hubungan ketiganya? Apa perbedaan jarak dan perpindahan? Perhatikan peta berikut. Wiwi berangkat sekolah, namun dia harus membeli buku terlebih dahulu di toko buku. Jarak rumah Wiwi ke toko buku adalah 3 km, dan jarak toko buku ke sekolah adalah 1 km. Berapa jarak yang ditempuh Wiwi? Berapa perpindahan yang dialami Wiwi? Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh. Jadi jarak yang ditempuh Wiwi adalah 3 km ditambah 1 km sama dengan 4 km. Perpindahan merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir benda atau resultan dari posisi awal sampai posisi akhir. Perpindahan Wiwi adalah dari rumah ke sekolah. Jadi perpindahannya hanya sepanjang rumah ke sekolah, yaitu 3 km dikurangi 1 km sama dengan 2 km. Mengapa dikurangi? Karena arahnya berlawanan atau berbalik arah. Perpindahan memiliki nilai arah, sehingga dia merupakan besaran vektor. Jika saya tanya berapa perpindahan Wiwi dari rumah menuju sekolah, kemudian Wiwi pulang ke rumah, tulis di kolom komentar ya. Apakah kendaraan yang ditumpangi Wiwi selama Wiwi pergi dari rumah ke sekolah selalu berkecepatan tetap? Bagaimana kamu bisa mengukur besar kecepatan? Apakah kamu tahu speedometer yang ada di kendaraan? Ternyata speedometer itu mengukur kelajuan, bukan kecepatan. Apa perbedaan kelajuan dengan kecepatan? Kelajuan rata-rata adalah hasil bagi jumlah jarak yang ditempuh benda dengan waktu yang diperlukan. Kecepatan rata-rata adalah hasil bagi perpindahan benda dengan waktu yang diperlukan. Misalkan ada peristiwa sebagai berikut. Wiwi pergi ke rumah nenek. Jarak rumah Wiwi ke perempatan adalah 4 km, dan perempatan ke rumah nenek berjarak 3 km. Waktu yang diperlukan Wiwi sampai ke rumah nenek adalah 20 menit. Berapa kelajuan dan kecepatan rata-rata Wiwi dari rumah ke rumah nenek? Jarak yang ditempuh Wiwi adalah 4 km ditambah 3 km sama dengan 7 km. Berapa perpindahannya? Untuk memecahkan masalah ini, kita memerlukan sebuah rumus Pythagoras. Perpindahannya adalah akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar dari 16 ditambah 9 sama dengan akar dari 25 adalah 5 km. Jadi perpindahannya adalah 5 km. Kelajuan adalah hasil bagi jumlah jarak yang ditempuh dengan waktu. Jumlah jarak yang ditempuh adalah 7 km. Kemudian 7 km dijadikan meter sehingga dikali 1000, dan 20 menit dijadikan detik sehingga dikali 60. Jadi 7000 meter dibagi 1200 detik adalah 5,83 meter per sekon. Kecepatan adalah hasil bagi perpindahan benda dengan waktu. Perpindahannya adalah 5 km, sehingga bisa dihitung kecepatannya adalah 5 km dijadikan meter dikali 1000 dan dibagi 20 menit sama dengan 1200 detik, sehingga kecepatannya adalah 5000 dibagi 1200 sama dengan 4,16 meter per sekon. Walaupun berbeda definisi, kelajuan dan kecepatan memiliki simbol yang sama, yaitu V kecil. V kecil sama dengan S dibagi T. S adalah jarak atau perpindahan dan T adalah waktu. Gerak lurus terdapat dua macam.
macam, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan tetap atau konstan. GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap atau konstan. Percepatan, apalagi ini? Yuk simak materi berikutnya. Saat melakukan perjalanan, kendaraan yang ditumpangi akan bergerak dengan kelajuan yang berubah-ubah tiap waktu. Ilustrasi berikut menunjukkan mobil yang bergerak mendekati lampu merah akan diperlambat, dan ketika bergerak menjauhi lampu merah akan dipercepat. Percepatan atau perlambatan kendaraan dengan mudah diamati dari adanya perubahan kelajuan yang ditunjukkan oleh jalur speedometer. Secara sistematis, percepatan yang simbolnya A kecil sama dengan delta V dibagi delta T. Delta V adalah perubahan kecepatan atau kelajuan dengan satuan meter per sekon, dan delta T adalah perubahan waktu dengan satuan sekon. Maka dari itu, satuan dari percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Apabila benda memiliki kecepatan tetap, maka percepatannya adalah 0. Apabila kecepatannya berubah secara tetap, maka percepatannya tetap. Apa ya perbedaan kecepatan tetap dengan perubahan kecepatan tetap? Perhatikan tabel berikut. Pada kecepatan tetap, jarak berapapun kecepatannya tetap, sehingga tidak ada perubahan kecepatan atau sama dengan 0. Gerak ini disebut dengan GLB. Pada perubahan kecepatan tetap, di jarak yang mengalami perubahan juga mengalami perubahan kecepatan secara teratur, yaitu selalu bertambah 5. Apabila bernilai positif, maka benda tersebut dipercepat. Apabila bernilai negatif, maka benda tersebut diperlambat. Gerak ini disebut dengan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Demikian video singkat mengenai gerak benda yang membahas jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap di Hilda Elisa Channel. Nah, sudah simak semua kan? Ya. Paham nggak sama penjelasan dari video tersebut? Paham. Kalau kayak masih ada yang ragu, kalau gitu kita lanjut ke slide berikutnya supaya lebih paham ya. Ya. Nah, dari video tersebut terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama, pada saat ini berangkat dari rumah ke sekolah dengan berjalan kaki, apa dan siapa yang bergerak? Kira-kira tahu nggak apa yang bergerak? Ya udah saya jawab ya. Yang bergerak adalah Didi, karena Didi menggunakan anggota tubuh genap seperti kaki dan tangannya untuk bergerak dan mengalami perpindahan dari suatu posisi ke posisi yang lain. Jadi yang bergerak itu Didi ya, yang nomor 1. Ya. Lanjut ya, yang nomor 2. Kakak Danu keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor. Apa atau siapakah yang bergerak sementara Kak Danu hanya diam diri atas sepeda? Apakah Kak Danu dikatakan bergerak? Nah, di sini yang bergerak adalah sepeda motornya. Mengapa Kak Danu tidak dikatakan bergerak? Karena meskipun Kak Danu mengalami perubahan posisi dari rumah ke mana itu ya? Dari rumah ke kerja, tapi yang membuat Kak Danu itu bergerak adalah sepeda motornya. Sementara Kak Danu hanya berdiam diri di atas motornya. Jadi Kak Danu itu gak bergerak ya? Iya. Lanjut. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa hubungan antara waktu, jarak, dan kecepatan? Sebelum saya jawab, kalian ingat gak apa pengertian dari waktu, jarak, dan kecepatan? Saya akan kembali ya, mohon didengarkan dengan baik-baik. Waktu adalah durasi suatu benda yang bergerak, sementara jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda tersebut. Nah, kalau kecepatan adalah seberapa besar kecepatan yang dialami oleh benda yang bergerak tersebut. Dalam rumus fisika,
perpindahan adalah jarak per waktu. Sementara waktu sama dengan jarak per kecepatan. Nah, kalau jarak itu ya. Nah, kalau jarak kecepatan dikali waktu, sedangkan waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Ini secara sederhananya, dengan kata lain, kecepatan itu menggambarkan seberapa cepat sesuatu benda bergerak dalam satuan jarak per waktu. Sedangkan waktu dan jarak saling berkaitan tergantung seberapa cepat atau kecepatan objek tersebut. Begitu hubungannya, bisa dipahami? Bisa. Lanjut ya. Ya. Apa perbedaan jarak dan perpindahan? Nah, kalau jarak tadi kan saya sudah menjelaskan, yaitu panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Nah, kalau perpindahan, perubahan kedudukan suatu benda. Juga telah dijelaskan dalam video tadi, jadi kita bisa memahaminya ya. Iya. Nah, pada gambar ini diketahui bahwa Wiwi mengendarai mobil dari rumah menuju ke sekolah dengan mampir ke perpustakaan dulu sebelum ke sekolah. Dari kasus tersebut, berapakah jarak tempuh Wiwi ke sekolah? Nah, untuk mencari jarak kita hanya perlu menjumlahkan semua jarak yang telah atau lintasan yang telah ditempuh Wiwi. Pertama kan Wiwi berangkat dari rumah ke perpustakaan sejauh 3 km. Nah, selanjutnya dari perpustakaan ke sekolah 1 km. Jadi 3 km ditambah 1 km sama dengan 4 km. Hasilnya jarak yang ditempuh Wiwi adalah 4 km. Paham? Paham.
Setiap satu kelompok satu pertanyaan. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, sebutkan nama dan pertanyaan atau tanggapan secara singkat. Saya. Perkenalkan, nama saya Taufika Sari. Saya dari kelompok kinestetik ingin menanggapi presentasi yang telah kalian lakukan. Menurut saya presentasi yang sudah sesuai dan menarik, dan videonya juga bagus. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Tanggapan tersebut sangat berkesan bagi kami. Selanjutnya untuk kelompok Perkenalkan, nama saya Silvana Dilatul Isma. Saya mau bertanya, apa yang membedakan antara kelajuan dan kecepatan? masyarakat kepada teman satu kelompok kita yang di belakang untuk menjawab pertanyaan dari teman kita. Bisa diulang pertanyaannya? Apa yang membedakan kelajuan dan kecepatan? Perbedaan kelajuan dan kecelakaan dan kecepatan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa yang membedakan kelajuan dan kecepatan? Menurut saya, kelajuan adalah ukuran seberapa cepat sesuatu bergerak tanpa mempertimbangkan arah. Sedangkan kecepatan adalah ukuran seberapa cepat sesuatu bergerak dengan memperhatikan arah. Baik, saya akan menambahkan sedikit dari jawaban teman-teman saya. Jadi, kalau kelajuan memperhitungkan jarak, sedangkan kecepatan memperhitungkan arah perubahan posisi. Bisa dimengerti? Kelompok visual mana bisa? Sekian, presentasi ini berakhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan, tolong dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Selamat pagi dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya presentasi yang sudah disampaikan. Selanjutnya setelah kelompok audio visual tadi sudah disepakati bahwa kelompok visual yang akan maju presentasi ya. Oke, mana semangatnya dulu? Tepuk semangat. Oke, silakan kelompok visual untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Siapa moderatornya? Silakan. Sudah naik tak ya? Kau itu mau aku empat. Selanjutnya saya ambil alih. 1. Di pemateri nanti dekat-dekat Silva ya. Mic-nya ada di Silva dan bisa ganti-ganti ya. Ya. Hah?
Kiyo siap. Caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan secara visual hasil diskusi kelompok kami. Sesuai dengan LKPD yang sudah Ibu siapkan, perkenalkan, nama saya Sifana Adila Tulisma sebagai moderator. Izinkan saya memperkenalkan pemateri kita, yaitu pemateri pertama Hanunan Nadia dan pemateri kedua yaitu Adina Tri. Untuk lebih efisiennya waktu, saya persilakan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator karena telah mempercayai saya sebagai pemateri pertama. Saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. 1. Jelaskan perbedaan antara perpindahan dengan jarak tempuh. Perpindahan adalah perubahan posisi dalam garis lurus dengan mempertimbangkan arah. Sedangkan jarak tempuh adalah total lintasan yang ditempuh tanpa memperhatikan arah. 2. Jika kamu mengunjungi lahan pertanian yang berjarak 30.000 meter dari rumahmu, berapakah total jarak tempuh dan perpindahan yang kamu lakukan setelah kembali ke rumah? Baik, saya akan menjelaskannya. Jadi perpindahan dari rumah ke lahan pertanian 30.000 meter dan kembali lagi ke rumah. Jadi dikurangi 30.000 meter. Jadi
Menjelaskan perbedaan antara perpindahan dengan jarak tempuh. Perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda dari titik awal ke titik akhir dengan garis lurus dan diperhitungkan beserta artinya. Sedangkan jarak tempuh adalah panjang total lintasan yang ditempuh oleh benda selama bergerak tanpa memperhatikan arah. Selanjutnya saya katakan pada materi 2. Baik, selanjutnya saya beralih. Nomor 4. Apa itu gerak relatif? Berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Gerak relatif adalah konsep dalam fisika yang menyatakan bahwa gerakan suatu objek dapat berbeda tergantung pada gerakan aduan atau pengaman yang digunakan. Contoh, mobil yang bergerak, kereta api, dan dua kendaraan di jalan raya. 5. Faktor apakah yang mengaruhi sebuah benda dapat bergerak? 1. Gaya yang diterapkan. 2. Massa benda. 3. Gaya geser. 2. Lingkungan. 5. Aerodinamika. 6. Energi. 7. Kondisi permukaan. Baik, terima kasih kepada pemateri karena telah memaparkan materinya. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab yang terdiri dari 2 penanya. Setiap satu kelompok 1 penanya. Silakan kepada yang mau bertanya atau bisa memberi tanggapan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Sylvia Bidaturahma. Di sini saya akan menanggapi presentasi dari kelompok visual. Presentasinya sudah bagus dan penjelasannya juga sudah rinci dan mudah dipahami. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pendampatnya. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk selanjutnya 3 satu kelompok lagi, yaitu dari kelompok kinestetik ya. Iya, Bu. Oke, dipersilahkan untuk mempersiapkan presentasinya di depan kelas. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Di sini saya akan memperkenalkan diri sebagai moderator. Saya sendiri Ayu Nova, dan di samping saya sebagai pemateri 1 Wahyuni Sari Ramadhani, dan di sampingnya lagi Mita Musbita Sari sebagai pemateri 2.
Untuk lebih efisiennya waktu, saya pasrahkan kepada pemateri 1. Sebelumnya saya akan menambahkan sedikit penjelasan dari kinestetik. Kinestetik adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari gerak benda tanpa memperhatikan penyebab tersebut. Selanjutnya saya akan membacakan soal yang sudah disediakan oleh guru. 1. Lakukan perjalanan dari bumi sebelah barat kelas ke kelas paling timur. Kemudian hitung beberapa langkah kalian dalam menempuh jalan tersebut. Hitung juga dengan alat ukur yang disediakan atau kamera. Tadi kelompok kami sudah mengukur dari ujung kelas paling barat sampai ujung kelas paling timur, yang hasilnya 6 meter dan langkahnya 18 langkah. Lanjut, nomor 2 dan nomor 3. Soal yang kedua, jelaskan perbedaan jarak dan perpindahan dengan grafik yang sudah dilakukan di depan kelas. Jarak adalah total panjang lintasan yang ditempuh oleh benda yang bergerak. Jarak di sini termasuk ke dalam besaran skala yang hanya memiliki nilai tanpa menentukan arah. Sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda dari titik awal sampai ke titik akhir. Perpindahan di sini termasuk ke dalam besaran vektor, yaitu memiliki nilai dan arah. Dan dari praktik yang sudah kami coba tadi, sudah disimpulkan bahwa jarak itu dihitung dari awal kita melangkah sampai akhir kita berhenti, itu dinamakan jarak. Kita berangkat dari sebelah barat kelas sampai paling timur menghasilkan jarak 6 meter atau 18 langkah, itu disebut jarak. Sedangkan kalau kita kembali kepada posisi awal, yaitu kepada kelas paling barat, itu menghasilkan jarak 12 meter atau 24 langkah. Sedangkan perpindahan sendiri itu jarak dari titik awal sampai ke titik akhir. Jika kita berangkat dari sebelah barat ke timur dan kembali lagi ke barat, perpindahannya adalah 0 karena kita tidak berubah dari posisi awal. Untuk soal nomor 3, jelaskan juga maksud dari kecepatan dan percepatan. Kecepatan di sini adalah perubahan perpindahan persatuan waktu. Ini merupakan besaran vektor karena mencangkup arah gerak dan memiliki nilai dan arah. Untuk percepatan sendiri adalah perubahan kecepatan persatuan waktu. Juga merupakan besaran vektor karena memiliki besar dan arah. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian presentasi dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, presentasi yang sangat bagus sekali ya, dari masing-masing kelompok sudah menyampaikan dan sudah sesuai dengan yang sudah tersedia di LKPD ya. Ya. Ada sedikit perbaikan, Ibu sedikit menanggapi dari presentasi kelompok tadi. Dari kelompok audiovisual tadi sudah cukup bagus, excellent ya. Kalau menurut saya penjelasannya sangat rinci, jelas. Dan kelompok visual tadi sudah cukup bagus juga, namun masih sedikit kaku sepertinya ya untuk pematerinya. Dan untuk yang kelompok kinestetik tadi mungkin ada salah kata
Kalian mau menjelaskan kinematika namun salah mengucapkan kinestetik, begitu ya? Iya. Oke, tapi tidak apa-apa. Nanti kita perbaiki di pertemuan-pertemuan berikutnya, ya nak ya? Oke, terima kasih untuk kalian semuanya. Selanjutnya adalah kita akan melakukan refleksi pembelajaran ya. Nah, untuk link refleksi pembelajaran Ibu sudah siapkan di email, di Chromebooknya masing-masing dan juga sudah tersedia di grup WhatsApp yang sudah ada. Begitu ya, silahkan untuk mengisi setiap siswa ya. Yang refleksi itu ya, untuk link refleksinya. Sudah ngisi kamu ya? Belum ngisi. Oke, sebentar ya. Tunggu. Tunggu dulu sebentar nak ya. Oke. Lagi ya, refleksinya nanti ngisi satu-satu ya. Nanti Ibu cek ya. Nah, untuk kegiatan hari ini refleksinya Ibu simpan ya. Nanti di Google Formulir itu sudah ada, sudah tersedia ya. Nanti Ibu cek secara pribadi. Nah, refleksi tadi termasuk juga asesmen self assessment atau asesmen penilaian diri yang akan kalian lakukan terhadap diri kalian sendiri. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai ya waktunya? Iya. Untuk self assessmentnya nanti Ibu cek sendiri ya secara pribadi. Untuk evaluasi pembelajaran hari ini kira-kira ada yang perlu diperbaiki atau bagaimana menurut kalian, perasaan kalian mungkin setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Ada yang bisa mengemukakan pendapatnya? Silahkan ajukan tangan tentang pembelajaran hari ini. Oke, silahkan. Pembelajaran guru dan juga Ada yang perlu diperbaiki mungkin untuk kegiatan pembelajaran berikutnya? Tidak ada. Suka kalian dengan adanya kuis ya? Kelompok suka? Diskusi suka. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua. Sedikit untuk penyemangat pembelajaran di akhir pembelajaran, karena kita semuanya adalah pelajar Pancasila. Marilah kita lakukan lagu pelajar Pancasila sesuai yang sudah biasanya kita lakukan ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Oke, Ibu akhiri ya untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian, buat Ibu juga. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat jumpa di pertemuan berikutnya.